mengenai yang tadi sebelum kita lanjut ke sini ya, ini ada hubungannya dengan KM Tunu Pratama ini. Apa hubungannya? Nanti kalian perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang dari TokTok atau IG, sekali lagi ya, dari hasil rapat antara enggak tahu siapa tadi itu dengan KNKT yang di TokTok itu, videonya sedikit dan sudah saya tag di TokTok juga. Kita bahas kira-kira bukaan pintu itu harusnya gimana dan perhitungannya bagaimana sehingga kok bisa menjadi satu alasan air masuk melalui pintu di kamar mesin. Sambil kita jalan-jalan, ada satu buah tongkang yang awalnya tongkang geladak diubah menjadi tongkang minyak. Kira-kira apa saja? Udah pernah saya tunjukkan videonya banyak sekali, merubah tongkang menjadi tongkang geladak menjadi tongkang minyak, atau mungkin dari flashpoint di atas 60 menjadi di bawah 60. Banyak sekali ya. Yuk gas yuk, sambil itu teman-teman itu. Iki arek-arek anu iki, arek-arek apa? Itu loh, Nur Sidik, ada Rizky. Rizkynya ada 2. Sama Pak Aleng itu. Ya wes. Kapal ini awalnya tongkang geladak, ya, tongkang geladak itu bekas setbot itu. Kita ubah menjadi tongkang minyak. Tongkang minyak, flashpoint di bawah 60, dan nanti apa saja yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kapasitas. Ketika kapasitasnya melebihi 600 ton, maka dia wajib double bottom. Bahkan ada pihak asuransi yang mendefinisikan PM itu dia harus double bottom dan double hull. Itu sangat merepotkan ya itu. Ya sebenarnya kalau dari segi safety lebih bagus, cuma ya CE manir itu ya. Itu. Ya dia harus double bottom kalau di atas 600 ton, dan ini kapasitasnya kayaknya kurang dari 600 kargonya. Kemudian bukaan-bukaan ini dia harus kedap ya. Tuh, ada manhole-nya. Ya, manhole. Kemudian ini ada deck spill atau iya deck spill ya, deck spill. Jadi ada ini untuk mengantisipasi tumpahan minyak ketika kita loading atau apa itu ya, kita ada minyak netes itu tidak langsung jatuh ke laut gitu atau ke air, sehingga akan menyebabkan pencemaran. Lalu nanti di sini harus ada spill tank di bawah sini ya, untuk mengantisipasi tetesan kalau misalnya habis loading atau unloading gitu ya. Kemudian pipa udara. Nah, ini kita lihat pipa udaranya masih belum sesuai ya, nanti kita akan sesuaikan. Ini pipa udaranya menggunakan air fan head biasa. Harusnya dia PV valve ya, PV valve. Oke. Kemudian ini pipa udaranya digabung, nanti di sini harus dikasih apa? Satu alat lagi, satu komponen lagi. Kemudian pipa sounding, oke. Pipa soundingnya ini nampaknya dia berada di apa? Tengah-tengah, di diagonal. Dan itu teman-teman lagi melakukan pengukuran untuk tank calibration. Ya. Dia manifoldnya 2 ya, kanan kiri ya, cuma kok tapi ya kebutuhan kali ya, kok di tengah-tengah itu kayaknya kan di sebelah sana dekat dengan pompa kargo. Ya wes rek, bismillah rek. Nah, mengenai yang tadi sebelum kita lanjut ke sini ya, ini ada hubungannya dengan KM Tunu Pratama ini. Apa hubungannya? Nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Berhubungan dengan kapal tadi, dikatakan bahwa air masuk melalui pintu di kamar mesin. Itu satu saja karena proses investigasi masih berlanjut. Jadi saya komentari satu dulu, ketika nanti ada info lain atau berita lain yang bisa kita komentari. Komentari itu bukan sok membetulkan atau sok mengomentari ya, tapi kita untuk belajar. Sekali lagi untuk belajar sama-sama ya. Jadi di situ dikatakan bahwa air masuk melalui pintu. Lalu ada yang komentar di TokTok tadi selama saya berlayar,
Tidak ada pintu yang tertutup Pak. Itu sebenarnya kurang tepat Mas. Jadi di pintu ini di kapal-kapal kalau misalnya kita melakukan vetting atau inspeksi sayur atau vetting, mungkin kalau selain itu tidak tahu ya. Di pintu ini harus tertulis keep close at sea ya, keep close at sea. Keep close itu ditekankan bahwa harus selalu tertutup. Tertutup bukan hanya tertutup karena di sini ada ini ada karet ini. Ya. Kedap, tertutup dan kedap ya. Jadi ketika kapal itu sudah berlayar, ini harus selalu tertutup. Bagaimana kalau ada orang keluar masuk? Keluar langsung tutup. Nggak boleh kamu keluar kemudian kamu jalan-jalan ke dek sana ini dalam kondisi terbuka, nggak boleh. Atau misalnya kamu masuk ke engine room ya, masuk ke engine room, lalu pintunya kamu buka, kamu masuk, kamu biarin terbuka dan kamu sedang melakukan aktivitas di engine room, itu nggak boleh. Jadi pintu ini harus selalu tertutup. Artinya kita kalau berlayar ya, kecuali kalau berlabuh gini bolehlah terbuka. Kalau berlayar pintu ini harus selalu tertutup, keep close. Jadi kamu jaga selalu tertutup. Ketika kamu melewati habis buka, ya tutupan lagi tutupan lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi memang disebutkan bahwa pada saat terjadi gelombang itu freeboardnya cukup rendah, yaitu bisa jadi ya karena gelombangnya juga cukup tinggi di atas 2 meter sehingga air itu naik ke sini dan membuat air itu menjadi masuk ke engine room. Itu dikatakan bahwa karena pintunya terbuka pada saat beroperasi. Itu tadi sekali lagi kembali ke nomor 1, pintu ini tidak boleh terbuka. Keep close at sea, jaga selalu tertutup ya. Keep close itu bukan arti keepnya bukan jaga seperti kalau diartikan satu kata, tapi menekankan bahwa tutupan terus iki. Meskipun kamu lewat itu segera kamu tutup gitu. Ya. Itu yang pertama. Berikutnya mengenai pintu ini ya memang harus kedap ya, dan toggle-nya ini kamu lihat, toggle tidak tahu nanti ini kita daftarkan sebagai notasinya D di pedalaman ya, jangan sampai ke laut, karena ke laut toggle 1 tidak cukup ini juga salah kaprah kadang-kadang ya, dipikir ini cuma ngunci saja gitu, tapi sebenarnya ini pengunci ini berfungsi untuk membuat karet-karet ini tadi tertekan dengan sempurna ya, tertekan dengan sempurna sehingga ke depannya bisa maksimal gitu lah. Kalau cuma toggle-nya 1 gini terus kamu kencengin di sini, ya kencengin di sini, di sono-sononya masih ada celah untuk air masuk. Gitu. Ya, ini harus dikencengin gitu. Nah, lalu hubungannya apa? Saya khawatir dengan kejadian Tunu Pratama tadi, di perhitungan stabilitas itu ada perhitungan namanya down flooding. Down flooding itu bukaan-bukaan di kapal yang bisa memungkinkan air masuk ketika kapal itu miring berapa derajat, dan itu biasanya di exhaust fan di atas itu kan ada exhaust ya, itu dimasukkan dalam perhitungan. Lalu ya exhaust saja yang tidak bisa ditutup kedap, maksudnya yang tidak bisa dikasih karet kedap seperti ini. Ini kan juga bukaan Pak, tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan down flooding? Karena dia bisa ditutup kedap. Nah, untuk menutup kedap ini ya jangan 1 biji gini supaya kita bisa memastikan dia kedap ya minimal ada 4 biji lah, 4 buah toggle untuk merapatkan pintu ini sehingga menjadi kedap. Nah, saya khawatirnya dengan kejadian Tunu Pratama itu watertight door ini dimasukkan sebagai syarat atau sebagai item di perhitungan down flooding. Lah yo benjut ya, ada berapa pintu itu kalian nanti kalau di depan komputer akan saya tunjukkan, tapi kayaknya tidak sempat ya, perhitungan down flooding. Jadi dianggap kapal itu miring berapa derajat sih sehingga permukaan air di laut itu bisa lurus dengan ambang pintu yang di bawah itu di perhitungan stabilitas namanya down flooding ya. Itu ada outputnya yaitu sudut kemiringannya, dan itu ada batasan minimumnya. Jadi saya khawatirnya dengan kejadian Tunu Pratama itu diwajibkan pintu-pintu ini meskipun bisa ditutup secara kedap, harus diasumsikan orang lupa atau orang lalai sehingga pintu ini tidak tertutup. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi ya janganlah ya, tetap blower. Kemudian kalau ada bukaan-bukaan yang tidak bisa ditutup kedap, itu saja yang dimasukkan karena itu posisinya tinggi dan perlu derajat yang cukup gede untuk bukaan di atas itu bisa menyentuh air. Kalau ini wah lanjut jangan sampai lah ya. Nah itu yang mengenai kemungkinan air masuk melalui
pintu di cover mesin tadi itu. Jadi kalau misalnya dia tidak mengabaikan kalimat keep close at sea itu, ya enggak tahu ya, mungkin ada akses lain yang bisa membuat kapal itu menjadi terbalik dan tenggelam. Karena kalau kita, tapi sayangnya enggak boleh dalam hal safety, di dunia safety itu enggak boleh bicara takdir gitu ya. Kalau misalnya pintunya tertutup tapi ada air masih masuk dari akses yang lainnya, seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, entah dari sea atau dari stern tube, ya itu kan udah takdir berarti Pak ya. Enggak boleh, cuma itu enggak boleh ya. Lalu yang berikutnya ya, ini tuh ntar. Nah ini selain toggle rek yo, diperhatikan rek yo, sebenarnya pintu ini enggak perlu nyaman kamu sampai lepas kepala terus kakinya enak. Ini 60 cm rek, 60 cm. Mending ini kamu naikkan sedikit ya, naikkan sedikit, dan ini dinaikkan lagi 60 cm. Itu syarat minimum karena khawatirnya ada gelombang. Dia ya memang batasannya 60 cm. Kenapa 60 cm Pak? Wis sudah batasannya 60 cm itu yang paling enak, yang paling tinggi dan paling enak orang melangkah gitu ya. Yang paling tinggi dan paling nyaman. Nggak mungkin saya kasih 1 meter. Kalau 1 meter melangkahmu ya oper ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan Pak, kenapa 60 cm? Ya itu yang paling aman dari down flooding ya, misalnya ada ombak atau ada gelombang. Itu yang paling aman, dan pertimbangan berikutnya yang memungkinkan ini bisa dilangkain ya, bisa dilangkain karena kalau kita mau masuk kan melangkah ini. Nah 60 cm itu masih enak itu. Kalau dibuat 1 meter ya wong gak iso mlebu rek, dikasih tangga, nanti tangga ini tingginya berapa jadinya? Si deck house ini kan semuanya itu harus diperhitungkan ya. Jadi ini 60 cm ya. Ini kurang, ini kayaknya cuma separuh, ini 30 cm. Sebaiknya dinaikkan. Bisa saja pintunya tetap tapi nanti ditambah plat di sini. Ambangnya tetap ada plat di sini 60 cm. Itu nanti saya komen itu. Ya, harus 60 cm. Ya ini saya komen, mudah-mudahan yang punya nonton nanti. Ya, 60 cm bukaan ambang itu. Lalu karena sekali lagi kapal ini flash point di bawah 60, maka ini harus disekat rek. Antara penggerak pompa dengan pompanya. Ini harus disekat. Ya, ditutup. Dibuatkan pintu sendiri, itu dari sana udah ada tuh engine room. Nah ini disekat aja di sini, khusus pump room. Jadi pintu ini khusus untuk pump room ya, pintu khusus untuk pump room. Harus disekat, wajib, karena dia flash point di bawah 60. Oke. Lalu pengelasan rek. Ya, pengelasan. Di ujung ini laser. Justru yang di sini enggak kamu las enggak apa-apa. Tapi di ujung itu laser. Itu kamu lihat itu. Di ujungnya enggak dilas. Ya. Jadi yang paling penting itu di ujung. Karena crack itu terjadinya di ujung dulu, tidak di tengah-tengah ini. Di ujung, makanya di ujung itu harus full. Makanya seperti yang sering saya bilang di video-video saya yang lainnya, kalau ada konstruksi misalnya ini plat lalu ada profil, kamu las di sini terus muter ya. Kalau ada bracket ya, ada bracket. Nah, las itu harus melebihi bracket ini sedikit. Misalnya di sini ada bracket. Nah, ini lasnya harus muter lewat bracket. Nah, di sini terserah, di sini mau kamu kasih spot-spot boleh. Tapi di sini harus muter. Ini karena ini terjadinya crack itu di ujung situ. Ya ini kapal kecil enggak mungkin crack, tapi kalau bicara aturan meskipun kecil ya, meskipun enggak mungkin crack juga harus kita perhatikan Rena itu, ya. Dan jaraknya terlalu nempel itu ya enggak apa-apa lah. Ya yang penting itu dilas saja. Suruh ngelas tuh di ujung-ujung. Jangan cuma di sini dilasi tapi di ujung malah enggak dilas. Ya. Terus kalau senip wis enggak apa-apa lah. Tak abaikan wis. Semuanya di ujungnya pada enggak dilas itu tuh. Ya, di ujung-ujung siku itu yang harusnya wajib dilas gitu. Kemudian ini perlu ada satu blower suction. Ya, blower suction di sini. Di sini blower blow. Ya, blower blow. Oh, sorry, ini suction. Yang pump room suction, yang engine room blow itu. Dengan harapan itu salah satu syarat untuk kapal dengan flash point di bawah 60 ya. Jadi di deck house-nya itu udaranya harus positif di dalam itu. Artinya positif itu ketika kita buka pintu gini, karena di sini kan kemungkinan ada gas ya. Gas dari pipa udara itu. Dari pipa udara ada gas, kemudian kena angin ke sini. Kalau buka pintu gini dia negatif, misalnya ini engine room ya. Engine room, kalau pump room dia negatif, kalau engine room dia positif. Kayaknya pump room juga, sorry, saya lupa. Mana yang nanti kita belajar lagi ya. Yang jelas kalau di
crew room, di engine room dia harus positif. Artinya positif gini, ketika kita buka itu ada hawa yang keluar. Jadi gas yang dari sono tadi tidak sempat masuk. Kenapa kalau masuk? Di situ ada percikan api, ada apa segala macam, nanti akan bisa menyebabkan kebakaran gitu Rek ya. Jadi itu yang saya ingat. Kalau di pump room nanti kita belajar lagi. Saya baca-baca lagi. Saya lupa Rek. Wong ya ono lali nih Rek, aja mbok kon eling kabeh. Cukileng. Ya, jadi ini pintu ya, ambang pintu sekali lagi harus ditinggikan. Kemudian ini deck spill udah oke. Lalu manhole ya. Manhole-nya sebenarnya manhole ini ya enggak apa-apa lah di sini ya. Oke, kita ke sebelah sana. Kita ke sebelah sana. Nah, lalu ini bukaan ini tidak boleh menghadap ke cargo area. Ya. Kalau itu engine room, kalau pump room enggak apa-apa. Ada blower jendela itu enggak masalah kalau itu pump room. Ya, dia menghadap ke cargo area, tapi kalau ini enggak boleh. Terus dari mana, Pak? Yo, kamu kasih kaca mati, jangan dikasih bukaan gitu. Ya, boleh misalnya kamu pengen ngontrol di depan sana, kasih kaca mati supaya bisa melihat. Jadi dari engine room dia bisa melihat ke depan, ya. Nah, ini kan engine room nih, bisa melihat ke sono. Itu jangan gitu. Kalau mau kasih kaca, kalau enggak ya kaca bulat lah yang kedap itu, ya. Nah, ini engine roomnya. Oke, semuanya tidak dilas itu. Ujung-ujungnya tuh. Ya, tidak dilas. Harusnya yang ujungnya dilas, yang ini dilas spot-spot. Oke, ini juga sama. Kasih ambang pintu 60 cm. Kalau itu is oke, enggak ada masalah karena dia di dalam ruangan. Ini itu kayaknya toilet ya, toilet. Oke, kemudian apalagi ya yang harus kita jelaskan ke teman-teman ini. Kalau ini saya lihat sistem bongkar muatnya dia menggunakan dua sistem ya, ada filling, ada discharge. Jadi ada pipa hisap di bawah, ada pipa isi di atas ya. Ini deck spillnya masih kurang, lalu di sana ada jangkar. Ya, ini manhole udah cukup bagus kayaknya, ukurannya udah sesuai dan ketinggian dari step-step itu juga udah sesuai. Nah, ini pipa isi ya, ada pipa isi di sini, ada 6 tangki dan ini manifold. Oke, pipa udaranya aja yang perlu kita belanjakan dengan jenis ujung pipa udaranya itu menggunakan PV valve atau pressure vacuum valve. Kemudian ini harus dikasih blower ya, blower tiup dan ininya natural ya, ini natural. Atau misalnya dia suctionnya pakai motor lalu ngeblownya itu natural juga bisa. Oke.